Saya di pabrik itu punya prinsip bahwa manusia ini setiap hari makin tua. Ya. Tapi pabrik setiap hari harus makin muda. Wow, keren. Dengan cara mengganti mesin. Iya, iya. Orang tua ini memang selalu memikirkan anak ya. Iya. Tapi anak belum tentu memikirkan orang tua. Iya. Sudah. Ini yang mesti kontrak. diingat. Kesuksesan kita itu adalah kalau anak kita sukses. Ya. Kita sukses, anak kita nggak sukses percuma. Ya. Nah, sekarang line yang 1, 2, 3 masih jalan atau sudah enggak? Pabriknya itu sudah ganti mesin semua. Oh, sudah nggak jalan ya? Mesin-mesinnya sudah diganti semua Sudah ya? buang semua. Oke. Karena tapi kalau line yang keempat ini masih jalan? masih. Wow, berarti Masih. sudah 30 tahun lebih ya? Ya, hampir 40 tahun. Wow. Dengan renovasi terus ya. Oh, Karena saya di pabrik itu punya prinsip bahwa manusia ini setiap hari makin tua. Ya. Tapi pabrik setiap hari harus makin muda. Wow, keren. Dengan cara mengganti mesin. Iya, iya. Supaya cost-nya ini bisa terus bisa bersaing Ditekan, ya. Iya, iya, iya. Loh Pak, kalau dari cerita Bapak tadi mengenai kegagalan ya. Kegagalan apa ya yang selama Bapak berbisnis ini yang paling menyakitkan dan itu menjadi pengalaman Bapak yang paling berharga ya? Wah, kalau selain keramik. Selain keramik, Bapak kan ini sudah berbisnis ini hampir 50 tahun juga nih. Kan seiring dengan usianya Asia Tile ya. Saya punya pengalaman, saya kerja tambak udang. Oh, wah, Ya. menyimpang ya? Menyimpang. Tapi karena saya baru mulai, saya sewa lahan. Dan saya nggak ngerti masalah piara hewan ini, saya nggak ngerti sama sekali. Itu tahun berapa Pak? Kira-kira 5 tahun yang lalu. Oh, masih baru? Masih baru. Iya, iya. Dan saya gagal total. Karena tambak yang saya sewa ini bocor, nggak karu-karuan. Wow. Ya. Wah, Bapak belum kenal saya sih. Saya ini produksi geomembran, Pak. Geomembran saya ini iya, khusus iya. untuk tambak udang, Iya. garam, Iya. bendungan, Iya. jalan raya. Iya. Nah, ini 8 meter, Pak. Lebarnya Iya. 8 meter saya punya. Itu pertama kali saya buat di Indonesia. Iya. Dan pelanggan saya banyak tuh yang tambak udang dan berhasil. Iya. Sekarang kan lagi bagus ini. Sekarang lagi bagus. Jadi ya. nggak perlu ngecor, Pak. Jadi teman dilapisin aja, Bapak sudah bisa. Saya pakai geomembran juga. Oh ya? Import ya, Pak? Import. Oke. Kok bocor, Pak? Banyak yang bocor, ya banyak yang bocor. Jadi karena saya sewa, geomembrannya sudah ada. Oke. Sudah ada, iya. Nggak, soalnya banyak yang pakai terpal, Pak. Atau plastik-plastik yang bukan geomembran. Dia ngomongnya geomembran. Oh, Padahal ya dia mungkin bukan begitu. geomembran. Kalau geomembran itu kan sangat ulet ya. Ya mungkin begitu. Banyak yang kita harus pelajari. Saya gagal total selama 2 tahun. Ini sementara ini saya tutup. Oke. Jadi tapi saya nggak akan mundur. Suatu hari saya pasti kerja kembali. Berapa hektar itu, Pak? Oh, masih kecil, masih 2 hektar. Oh, jadi tidak terlalu menyakitkan lah ya? Ya, Karena untuk Bapak masih belajar di sana. Ya. Ya. Oke. Jadi memang ini ya. Bapak ingin diversifikasi itu ada alasan khusus nggak Pak? Kenapa? Kan Bapak sekarang di Asia Tile-nya kan sudah di Platinum kan sudah sangat besar ya. Diversifikasinya kan agak menyimpang jauh ini kenapa Pak? Saya percaya bahwa Indonesia ini adalah lahan yang bagus untuk industri seperti itu. Oke. Kita punya pantai yang begitu besar, kita punya lahan, kita punya pantai-pantai yang masih perawan, yang airnya bersih sekali. Ya. Jadi Bapak melihat ada peluang di sana, jadi ingin diversifikasi ya. Iya. Bukan karena Bapak putranya 3 terus Bapak ingin memberi mungkin satu-satu bisnis yang berbeda gitu, Ya, bukan? pasti itu adalah salah satu alasan. Itu juga ya. Iya. Oke. Semua yang kita usahakan hari ini adalah untuk mereka kan. Iya Pak. Orang tua ini memang selalu memikirkan anak ya. Iya. Tapi anak belum tentu memikirkan orang tua. Sudah. Ini yang mesti kontrak. diingat. Makanya anak-anak mesti ingat nih sama papa mama, mesti cinta nih ya. Karena semua papa mama ini selalu mikirkannya ke anak. Iya. Tapi anak mikir ke anaknya lagi. Iya. Jadi Kontraknya kita begitu. dapat waktu sisa gitu. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi jangan diberi waktu sisa. Untuk orang tua ini harus diberi waktu yang prioritas. Itu
bagi anak-anak ini ya. Buat saya kesuksesan kita itu adalah kalau anak kita sukses. Ya. Kita sukses, anak kita nggak sukses percuma. Ya, makanya ini orang tua selalu mikirin anak terus. Kembali ke anak lagi nih. Pak, kalau kembali di dunia ini apa keramik ya Pak ya. Bapak kalau melihat sekarang ini dari sisi support dari pemerintah ya, terutama bahan-bahan utama untuk pembakaran, untuk oven ini kan gas ya. Iya. Nah, Bapak ada komentar mengenai gas dari Indonesia ini gimana? Karena gas di Indonesia ini kan berlimpah ruah sampai ekspor ke China juga kan ya? Betul. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah yang pada tahun yang lalu telah menurunkan harga gas. Karena sebelumnya itu harga gas itu $8. Oke. Sehingga banyak produk keramik ini yang impor, Pak, dari China, Vietnam, kemudian terakhir dari India. Granite tile itu sampai 50% impor, Pak. Wow. Yang seharusnya tidak perlu. Setelah harga itu diturunkan tahun lalu itu menjadi $6, kita bisa hidup. Bisa bersaing ya? Bisa bersaing. $6 itu untuk secara nasional atau cuma Jawa Barat atau Jawa Timur, Pak? Secara nasional sayangnya di Jawa Timur ini baru 70% $6. 30% masih $8. Kenapa kok dibedakan dengan yang di Barat? Ini saya kurang ngerti. Wah, dianaktirikan ini ya. Padahal platinum seramik ini kan pioner. Kita sudah berjuang mati-matian malah untuk bisa mendapatkan harga yang sama karena kompetisi itu kan harus mempunyai cost yang sama ya. Kita sampai khawatir kalau kita ini dianggap cerewet, Pak. Faktor komponen gas itu berapa persen, Pak, dari COGS, Pak? Kalau dulu $8 itu sampai 24%. Wow. Kalau sekarang $6 ya mungkin 18%. Oh, masih tinggi ya. Jadi gas ini menjadi salah satu faktor. Perusahaan-perusahaan keramik di Indonesia ini tidak bisa bersaing dengan China, India maupun Vietnam, atau ada faktor lain, Pak? Jadi faktornya itu kita kalau mau ekspansi sekarang karena sudah kompetitif, kita bisa melawan yang import itu, tapi nggak bisa mendapatkan supply. Nah ini yang kita khawatirkan, tidak mendapatkan supply gas tambahan. Tidak bisa. Bukan hanya industri keramik. Jadi bukan hanya harga, tapi supply juga merupakan satu permasalahan ya. Ya, padahal pemerintah waktu menurunkan harga itu inginnya supaya industri kita berkembang. Untuk melawan impor. Tapi apa faktor gas itu menjadi salah satu faktor yang penting atau ada faktor lain, Pak? Misalnya bahan bakunya atau secara teknologinya atau secara mungkin. Pertama tentu gas. Gas kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bahan replacementnya. Nggak ada alternatif. Batu bara nggak bisa, Pak? Batu bara bisa, tapi kita tidak diizinkan. Hanya diizinkan untuk pembangkit tenaga listrik. Ya, kalau untuk pembakaran tidak boleh. Kalau dari sisi gas di China, India maupun Vietnam, apa Bapak tahu harganya berapa di sana? Lebih murah. Lebih murah dari $6? Lebih murah dari $6 masih. Kenapa mereka bisa murah? Padahal China kan import dari Indonesia ya, Pak? China banyak impor dari Timur Tengah. Oh, Timur Tengah juga? Iya, banyak. Kalau Indonesia ini ke Singapura untuk pembangkit listrik. Ya, tapi pemerintah sudah memutuskan untuk menghentikan ekspor itu kalau kontrak itu sudah habis di tahun 2024. Itu kontrak ke luar negeri? Kontrak ke Singapura. Dan kenapa harga gas kita kan di Indonesia, kenapa kok dihitung US dollar ya, Pak? Kok nggak hitung rupiah ya? Padahal pabrik keramik jual di dalam negeri kan pakai rupiah ya? Ya, memang akhirnya pemerintah memutuskan untuk menghitung dengan rupiah, tapi
base price-nya masih US dollar, rupiahnya cuma dikonversi aja. Ini malah menyulitkan buat kita. Karena waktu bayar dengan US dollar, malah kita untuk menstabilkan exchange rate, kita beli dolar tiap hari, Pak. Jadi selama 1 bulan itu kita beli 20 kali. Untuk menstabilkan exchange rate. Sekarang nggak bisa, Pak. Pada waktu tanggal 20 bayar, ya itulah kursnya. Wah, ini berarti pabrik-pabrik keramik di Indonesia ini nggak ada yang bisa ekspor ya, Pak ya? Semua untuk kebutuhan domestik ya? Ekspor, ada ekspor. Kira-kira 5% aja. Oh, masih bisa? Kecil. Tapi bukan ke negara-negara China, India, Vietnam itu tadi? Ke Amerika dan Australia. Oh, tapi very niche market ya? Sangat very niche market. Dan kalau dihitung kita Indonesia ini masih defisit 200 juta US untuk import dan ekspor keramik. Kalau proteksi dari pemerintah untuk keramik import apa ada, Pak? Tidak ada. Karena jadi import dari China tidak ada biaya masuk. Ini ada pemerintah ada menerapkan satu peraturan untuk menghambat import. Tapi kalau kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri karena tidak ada suplai gas, kita malah mikirkan untuk import, Pak. Dengan merek kita. Iya. Terpaksa. Sebetulnya kita sudah gembira sekali kalau pemerintah itu terakhir mempunyai program benci produk impor kan. Iya, itu keren itu. Keren. Pak Jokowi ini. Luar biasa itu. Jadi itu benar-benar unek-unek dari seorang kepala negara yang mungkin mangkelnya itu sudah Soro gitu. Mangkel Soro. Karena memang ini semua harus didukung ya, pemerintah harus mendukung ya. Pemerintah terutama pejabat-pejabat ini juga harus memberi ruang gerak support kepada seluruh pengusaha, dan pengusahanya juga harus mempunyai kreativitas untuk bisa mempunyai nilai tambah terhadap produk-produk dari asing atau produk impor. Jadi kita bukan hanya membuat asal-asalan, secara price, secara kualitas, secara kreativitas itu harus lebih baik. Sehingga akhirnya Indonesia ini bisa mandiri, nggak perlu import. Ngapain keramik import kan ya? Karena kapasiti kan cukup, cuman gasnya aja yang perlu diperhatikan. Pengusahanya sudah semangat ini, Pak. Wah, ini semoga ini dari para pejabat di pemerintahan ini bisa mendengar ya. Malah di Jawa Tengah itu tidak ada suplai gas sama sekali. Jadi padahal gas itu di Indonesia banyak sekali. Ya, banyak sekali. Mereka nggak berani pasang pipa karena belum mendapatkan order yang signifikan. Tapi saya kira kalau kita nggak pernah pasang pipa ya kita nggak pernah akan mendapatkan pelanggan ya. Karena tidak ada satupun industri yang membutuhkan gas yang bisa buka di Jawa Tengah. Termasuk kita juga ingin membangun pabrik itu di Jawa Tengah. Karena keramik ini ongkos angkutnya kan mahal, Pak. Jadi Bapak pabrik ada rencana juga buka di daerah-daerah lain kalau suplai gasnya juga sudah semakin lancar ya? Iya, karena keramik ini tidak bisa dikirim pakai truk, mahal sekali. Tapi Bapak fokusnya kan masih di Jawa Timur nih, di Gresik, Karangpilang, ini kan semua di Jawa Timur ya? Dan Jakarta. Jakarta juga ada pabrik? Sudah ada. Oh, yang titanium itu ya? Enggak, yang platinum. Oh, platinum juga sudah buat di sana? Ya, sudah. Jadi total sudah berapa line, Pak, yang jalan sekarang? Wah, saya tidak bisa ngitung. Sudah nggak hafal. Ini takut ketahuan omsetnya ini. Enggak lah. Iya. Pak Jangta, kalau ini ke depan ini luar biasa sekali nih platinum seramik ini ya. Ini Bapak masuk ini kan di seluruh segmen ya, mulai dari yang paling Asia murah, Tile, platinum, sekarang ada titanium ya. Jadi memang ini adalah strategi Bapak untuk bisa memenangkan pasar atau menghambat import atau apa, Pak? Ya, karena segmen pasar itu pasti beragam ya, dari mulai yang paling murah sampai yang paling mahal. Keramik kita itu ada yang 30.000 sampai 100 juta 1 meternya. Iya. Yang 10-10 masih jadi ini, Pak, sudah primadona. Sudah nggak ada. Oh, sudah nggak ya? Sudah nggak ada. Seluruh Indonesia nggak ada. Ya, sudah nggak. Tapi kalau yang untuk kolam renang Bapak nggak buat ya? Yang mosaik kecil itu nggak ya? Nggak. Itu beda ya prosesnya ya?
Sebetulnya nggak beda, cuman butuh banyak tenaga kerja. Karena itu harus dilakukan dengan manual. Oke. Ya. Jadi menarik sekali. Kalau dari sisi ini, saya pernah ketemu dengan CEO dari Platinum ya, Ibu Meju ya. Oh, saya pernah ketemu. Saya waktu melihat solar panel yang Bapak pakai, karena pabrik Bapak semua kan sudah pakai solar panel ya. Jadi waktu itu saya bertemu dengan beliau dan juga dengan tim Bapak ya. Saya cuma lihat solar panelnya aja. Dan ya pertanyaan saya kepada Bapak, berarti Bapak CEO-nya sudah profesional ya? Ini apa memang arahan dari Pak Jangta ini gimana dari family mulai beralih ke profesional gitu ya? Dan apa nih tantangan-tantangan yang ada gitu ya? Saya punya pemikiran itu, kita kalau kerja pasti membutuhkan supaya bisa mengatasi semua masalah, dan kita membutuhkan kaki tangan ya, yang untuk melebarkan sayap kita. Gak mungkin semuanya itu kita kerjakan sendiri. Dan karena perusahaan sudah ingin menerapkan sistem kerja secara baik dengan disiplin yang tinggi, kalau owner sendiri yang jalan sulit. Ya, selain itu saya tidak punya dasar pendidikan, jadi secara manajemen itu saya kurang lah. Cuman semangat aja yang gede. Tapi dari pengalaman Pak Jangta ini nggak ada lawan ini. Bisa. Ini Bapak ini terlalu merendah terus ini mulai nanti. Iya. Jadi Bapak ini ingin antara profesional dan anak-anak Bapak ini bisa bekerja sama sebagai tim, super tim gitulah ya. Dan saya bersyukur ternyata mereka kerjasamanya cukup baik. Nah, visi ke depan dari Platinum Ceramic ini apa nih Pak? Kalau visi saya itu, saya ingin menjadi perusahaan yang bukan harus terbesar, tapi harus terbaik. Dari segi pelayanan kepada pelanggan, artinya kita menghasilkan produk yang baik dengan harga yang baik, sehingga semua itu mempunyai nilai yang baik. Syukur-syukur kalau semua yang kita berikan itu bisa membuat kita menjadi yang terbesar. Kalau saya prinsipnya begitu. Dari sisi untuk environment, social governance, itu Bapak juga sudah menjalankan ya, salah satunya dengan solar panel itu ya. Mungkin Bapak bisa cerita tentang solar panel ini, karena saya lihat di perusahaan Bapak semua atapnya ini sudah pakai solar. Kita studi mengenai solar panel ini cukup lama, selama kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya menerapkan itu karena arah ke depan ini kan green industry ya Pak. Jadi kita tidak ingin mencemari lingkungan, meskipun pakai solar panel ini dibandingkan dengan PLN, harga PLN itu kurang lebih sama. Tapi kalau kurang lebih sama ya saya pakai solar. Kedua, kita mendaur ulang seluruh limbah. Jadi kita tidak membuang limbah apapun sedikit pun. Itu kita pernah sampai diperiksa malam-malam hari sama pemerintah, karena mereka sangat mencurigai ini kok gak ada apa-apanya, ini kemana ini? Jadi Bapak sampai akhirnya membuat mungkin seperti paving stone gitu atau apa limbahnya? Enggak, kita daur ulang, kita pakai sendiri. Di dalam proses produksi. Dipakai di dalam produksi sendiri untuk yang low segmen gitu ya? Ya kita bersihkan dan kita giling sampai menjadi padat lagi gitu ya, sehingga lagi. Bisa dipakai ya. Luar biasa sekali. Jadi ini itu juga salah satu visi kita. Ini justru karena pengalaman Pak Jangta yang demikian panjang ya. Jadi semuanya bisa diolah sampai nggak ada limbah yang harus keluar ya. Satu gram pun tidak ada yang dibuang. Karena perusahaan B3 ini juga susah sekali kalau ngolah limbah dari seluruh perusahaan ya.
Ini salah satu partisipasi yang patut diancungi jempol juga. Jadi selain bisa ngurangin limbah-limbah yang ada, juga mulai berpikir juga ke tenaga solar ya. Untuk berusaha yang terbaik lah Pak. Ya, ini yang luar biasa Pak. Jadi memang saya lihat Bapak sebagai pioner juga inovasi terobosannya ini tiada henti ya. Masih terus ini ya. Kebetulan ya saya ini orang suka teknik dan keramik ini very technical memang. Ya. Nah kalau lihat perusahaan Bapak sudah demikian besar ya, kedepannya ini ada rencana untuk IPO nggak? Itu sejak 3 tahun yang lalu tongkat sudah saya serahkan ke anak saya. Jadi anak saya sekarang sudah jadi presiden direktur. Sejak 3 tahun yang lalu ya pesan saya suatu hari kita harus IPO. Dia harus bisa menuju ke arah itu. Bapak sendiri setuju ya kalau untuk IPO ya? Oh iya. Ya. Cuman untuk IPO kan kita harus bisa grow terus ya Pak ya. Kalau enggak kan percuma ya Pak ya. Ya kita juga harus melihat apakah lingkungan ini karena kalau melihat industri keramik di Indonesia ini peluangnya masih besar lah. Bukan cuma industri keramik, kan perumahan-perumahan itu masih terus bertambah terus penduduk kita begitu banyak ya. Hampir 300 juta orang membutuhkan perumahan. Jadi Pak Jangta ini enggak ngasih satu target gitu kapan harus IPO gitu. Saya nggak menargetkan itu selama kita nggak mendapatkan suplai gas, kita nggak bisa berbuat banyak Pak. Tapi kalau Bapak tidak mendapatkan supply gas, supplier Bapak kan juga sama, halnya kan juga sama. Iya, jadi di Indonesia ini kan baru 2-3 perusahaan yang bisa IPO. Dan juga selain keramik, saya kira industri lain seperti kaca dan lain sebagainya itu juga nggak bisa berkembang sekarang Pak. Karena masalah gas juga. Masalah gas. Ya. Kalau saat ini platinum nomor berapa Pak kalau di Indonesia Pak? Kita top 3 lah. Wow. Ya, luar biasa ya. Dengan persaingan yang demikian ketat, ini perjalanan Bapak juga sudah 50 tahun ya. Tapi belum bisa seperti Avian tuh Pak. Wah enggak lah. Ini merendah lagi. Ini Bapak mulai tadi merendah terus ini. Hari ini memberanikan diri ketemu Pak Hermanto untuk belajar ini. Kesempatan saya. Bapak ilmunya juga sudah luar biasa sekali. Jadi saya senang lah ini para sobat sukses juga bisa mendengar ya. Dari kisah orang-orang sukses itu harus dengan keuletan, kerja keras, perjuangan itu memang tidak bisa dilupakan gitu ya. Mengalami kegagalan itu biasa. Kegagalan justru semakin kuat ya. Untuk menjadi sukses pasti kita harus gagal dulu. Gak bisa langsung sukses. Kalau kita langsung sukses bahaya itu malah. Saya lihat juga Bapak ini tubuhnya juga sangat atletis ini. Suka olahraga juga ya Pak ya, rutin ya. Ya, saya usahakan. Sampai saya kira Bapak ini pernah di satu acara pesta itu saya pikir ini anaknya dari relasi saya. Itu nggak saya lupain Pak, karena saya ini muda sekali Pak Jangta ini. Baby face mungkin. Nggak, potongan milenial. Terima kasih. Iya. Tapi memang ya kesehatan itu sangat penting ya, karena kalau kita sakit-sakitan ya kita nggak bisa bekerja dengan optimal ya. Ya apalagi di usia yang sudah senja ini kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan semaksimal mungkin. Menjaga makan, olahraga. Ini usia masih bukan senja Pak, ini masih lagi energiknya ini. Iya Pak, lagi energik, lagi semangat, lagi ingin kembangkan usaha yang lain. Wah ini luar biasa, karena pengalaman Bapak sudah 50 tahun loh ini di dunia bisnis ini. Hampir, Iya, enggak mudah Pak. Banyak orang yang pengalamannya kan cuma berapa tahun aja. Bapak sudah demikian lamanya ya, sudah emas ini. Baik, ini Bapak ini sebagai salah satu tokoh pengusaha yang sukses ya, triliuner. Ini menurut Bapak, Bapak ini masih ingin mencapai mimpi yang lebih besar lagi atau mungkin Bapak ada makna sukses itu apa bagi Bapak?
Pertama ya kita harus sukses dalam bekerja, kemudian kita harus sukses di keluarga. Saya ingin anak saya itu bisa sukses, hidup bahagia terutama buat saya. Percuma kalau kita sukses di bisnis, gak sukses di keluarga dan tidak bahagia hidupnya. Itu, dan kemudian saya ingin setelah anak saya ini yang handle bisnis, saya di dalam pengembangan. Kemudian saya ingin berkontribusi kepada masyarakat lah. Apa yang bisa saya lakukan agar hidup saya ini juga berguna bagi orang lain. Saya lihat juga Bapak juga sangat sosial ya, dalam pernah membantu ratusan orang operasi katarak ya. Itu mungkin cuma salah satunya aja, karena berita Bapak ini memang sangat low profile. Saya nyarinya susah. Jadi kalau Bapak cerita mungkin lebih banyak ini. Saya bersama teman-teman itu membuat klinik. Untuk orang-orang yang tidak mampu. Klinik itu pengobatan gratis. Selain itu, kalau saya ketemu orang-orang yang tidak mampu dan sakitnya sangat kronis, itu selalu saya obati. Dan juga saya banyak membantu di pembangunan sekolah-sekolah yang rusak, tak karu-karuan itu. SD negeri. Luar biasa, Pak. Jadi memang sebagai pengusaha besar, Bapak tetap jiwa sosialnya itu juga terus dijalankan, sehingga ya kita akhirnya dengan berbagi itu bisa semakin bahagia ya. Itu memang harus ya menurut saya. Tidak bisa tidak. Jadi itu sudah panggilan lah. Give and take ya. Seberapa banyak yang kita mau makan sendiri. Jadi memang sekarang ini kalau mengembangkan usaha, kalau mau berkarya itu sudah bukan demi uang lagi ya, tapi memang bagaimana kita bisa memberi kontribusi kepada perekonomian Indonesia ya. Semakin maju, semakin berkembang, nggak kalah sama negara-negara tetangga. Kalau uang kan sudah cukup, Pak. Sudah berlebihan ini. Ini Forbes ini kelupaan ini, Bapak nggak dimasukin ini, harusnya sudah masuk. Ada aja ini Pak Hermanto. Bikin saya takut ini. Makanya Pak harus segera IPO, Pak. Karena dengan IPO Bapak juga lebih bisa berbagi kan. Jadi seluruh karyawan bisa punya share. Bapak punya seluruh agen punya share. Bapak punya konsumen bisa punya share. Semakin dicintai. Dan memang pertumbuhannya harus terus dikejar supaya bertumbuh terus dari tahun ke tahun, sehingga yang investasi ini juga semakin mendukung, semakin senang. Jadi nggak dinikmati sendiri aja. Jadi ini cerita dari Pak Jangta yang luar biasa ya. Jadi semakin sukses, semakin berbagi. Jadi semoga para sobat sukses ini bisa mencerna, bisa mendapatkan inspirasi dari Pak Jangta yang sangat luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire!